Sebab Shin Tae-yong terharu jelang lawan timnas Vietnam. Baru jadi WNI, ini sebutan Jae Itzes dan Nathan Choe Aon. Alasan Rafael Struijk masih seret gol. Untung rugi Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Alasan Mark Klok jalani latihan terpisah bersama timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong terharu jelang lawan timnas Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan ketiga mereka di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. PSSI telah mengumumkan bahwa semua tiket pertandingan antara Indonesia dan Vietnam sudah terjual habis. Tiket sebanyak 60.000 lembar telah terjual untuk tribun atas dan bawah, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari supporter. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, merasa terharu dengan dukungan yang diberikan oleh supporter, terutama mengingat lawan kali ini hanya Vietnam. "Saya sangat senang dan bahagia," ujarnya kepada media. Dia juga berterima kasih kepada supporter atas dukungan mereka dan berjanji untuk memberikan pertandingan terbaik. Kemenangan menjadi target utama bagi timnas Indonesia karena mereka saat ini berada di posisi terbawah di grup F dengan hanya 1 poin dari 2 pertandingan. Sementara Vietnam, yang berada di posisi kedua, memiliki 3 poin setelah 2 pertandingan. Baru jadi WNI, ini sebutan Jae Itzes dan Nathan Choe Aon. Kedatangan 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia, Jae Itzes dan Nathan Choe Aon, disambut dengan hangat oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Keduanya bahkan mendapat julukan baru yang sangat lokal. Meskipun Jae Itzes dan Nathan Choe Aon telah mengurus proses naturalisasi secara bersamaan, mereka memiliki perbedaan dalam waktu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Jae Itzes sudah resmi menjadi WNI sejak Desember 2023, sementara Nathan Choe Aon dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024. Keduanya telah dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga telah memenuhi panggilan tersebut dan bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia. Menariknya, kedua pemain ini juga mendapat julukan baru yang sangat lokal dari penggemar sepak bola Indonesia. Jae Itzes disebut sebagai Jayadi, yang diketahui dari cuitan akun Mafia Wasit. Banyak netizen yang ikut memanggilnya dengan julukan tersebut dalam komentar balasan. Sementara itu, Nathan Choe Aon, yang bermain untuk Swansea City dan dipinjamkan ke SC Heerenveen, diberi panggilan Tejo, merujuk pada nama belakangnya. Pemberian julukan ini menunjukkan bahwa para penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik kedua pemain baru ini yang akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia. Alasan Rafael Struijk masih seret gol. Rafael Struijk masih kesulitan mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun ini telah bergabung dengan timnas sejak 14 Juni 2023 saat mereka menghadapi Palestina dalam pertandingan uji coba internasional. Sejak itu, Rafael Struijk telah menjadi salah satu andalan utama di lini serang timnas Indonesia. Namun, meskipun sudah tampil dalam 9 pertandingan, dia belum berhasil mencetak gol untuk timnas. Rafael Struijk mengakui bahwa adaptasi menjadi masalah utama bagi skuad timnas Indonesia, terutama karena tim ini terus menerima banyak pemain baru melalui proses naturalisasi. Hal ini membuat mereka butuh waktu untuk saling mengenal dan beradaptasi. "Saya sadar bahwa ini tidak mudah, kami adalah tim yang relatif muda," kata Rafael Struijk. "Ada banyak wajah baru di tim, jadi kami perlu waktu untuk akrab satu sama lain, baik di lapangan maupun di luar lapangan." Meskipun demikian, Rafael Struijk berharap agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di setiap pertandingan.
Dia yakin bahwa dengan kinerja tim yang baik, dia juga akan berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia. Untung rugi Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Vietnam menghadapi tantangan dan peluang berbeda menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 21 Maret. Menurut laporan dari Soha, Vietnam datang ke Jakarta dengan kekurangan pemain kunci karena banyak di antara mereka mengalami cedera. Tanpa kehadiran kapten tim Kue Ngoc Hai dan striker Pham Tuan Hai, serta 5 pemain lainnya yang harus dicoret sebelum berangkat, seperti Du Duy Man, Nguyen Chong Puong, Giap Tuan Duong, Truong Tin An, dan Nguyen Hai Long, Vietnam kehilangan beberapa elemen kunci dalam tim mereka. Soha menyoroti khususnya kehilangan Nguyen Chong Puong, yang merupakan sosok yang diharapkan oleh pelatih Philippe Troussier, dan dia bahkan harus pergi ke Jepang untuk memantau pemain tersebut secara langsung. Kehilangan pemain seperti Puong memberikan Vietnam kerugian dalam pengalaman yang dapat membuat perbedaan signifikan dalam pertandingan, dibandingkan dengan pemain muda seperti Van Tung dan Dinh Bak. Di sisi lain, media Vietnam juga mengangkat absennya 2 pemain bertahan Indonesia, Jordi Amat dan Elkan Bagot, karena cedera. Selain itu, Vietnam juga dianggap memiliki keuntungan karena sebagian besar pemain timnas Indonesia beragama Islam dan menjalani puasa dari subuh hingga sore. Hal ini diyakini akan memengaruhi kesehatan tim asuhan Shin Tae-yong saat bertanding. Meskipun demikian, Indonesia tetap memasang target untuk memenangkan pertandingan melawan Vietnam di Stadion GBK. Kemenangan menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga harapan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2026, mengingat hasil imbang melawan Filipina dan kekalahan dari Irak sebelumnya. Alasan Mark Klok jalani latihan terpisah bersama timnas Indonesia. Mark Klok menjalani latihan terpisah dari agenda latihan resmi timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. Dia terlihat hanya berada di pinggir lapangan, melakukan peregangan dengan menggunakan guling terapi, sementara rekan-rekannya mengikuti latihan ringan yang dipimpin oleh staf pelatih. Awak media hanya diberikan waktu 15 menit untuk mendokumentasikan latihan timnas Garuda ini. Sebelumnya, Mark Klok mengungkapkan bahwa dia telah mengalami masalah kesehatan, dengan sakit di tendon Achilles selama 2 bulan terakhir. Dia bahkan harus mengonsumsi obat pereda nyeri untuk bisa tetap berlatih bersama timnas Indonesia. Meskipun mengalami rasa sakit, Klok tetap berkomitmen untuk membela timnas Indonesia dalam persiapan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.